Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tutorial aplikasi tentang Perplexity. Nah, apa sih Perplexity ini? Perplexity ini merupakan salah satu teknologi berbasis AI atau kecerdasan buatan, yang mana cara kerjanya tuh sama dengan search engine atau mesin pencari di internet. Nah, namun berbentuk chatbot atau berbasis teknologi kecerdasan buatan. Dengan menggunakan aplikasi ini, para pengguna bisa mencari informasi dari berbagai topik pembahasan hanya dengan sekali klik. Setelah diklik mengetik pertanyaan, maka Perplexity AI akan memberikan jawaban yang sesuai dengan instruksinya. Nah, aplikasi ini juga sama halnya seperti ChatGPT, kurang lebihnya sama seperti itu ya. Nah, kemudian sejarah Perplexity ini yaitu didirikannya tuh pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh Arvind Srinivas, Denis Yarats, dan Andy Konvinsky. Perusahaan ini fokus pada pengembangan mesin pencari berbasis kecerdasan buatan yang menggabungkan kemampuan chatbot dengan web pencarian. Terus juga kelebihan aplikasi Perplexity ini yang pertama yaitu antarmukanya mudah digunakan. Terus yang kedua, hasil yang relevan tanpa iklan. Yang ketiga, sumber kutipan untuk jawaban. Yang keempat yaitu integrasi sumber yang beragam. Kekurangan aplikasi Perplexity ini yang pertama yaitu detail tambahan yang tidak selalu tepat. Kemudian yang kedua, kurangnya data yang diindeks. Yang ketiga yaitu sensitif terhadap ukuran dan keragaman dataset. Yang selanjutnya yaitu tidak terbuka untuk feedback. Terus yang selanjutnya penggunaan file yang terbatas pada versi gratis. Nah, adapun fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Perplexity ini yang pertama yaitu ada fitur pencarian, mesin pencarian. Terus yang kedua pencantuman sumber pencarian. Terus yang ketiga ada edit pertanyaan, dan yang keempat ada extension Chrome. Terus yang kelima ada juga threads. Nah, yang selanjutnya itu tujuan menggunakan aplikasi Perplexity ini yaitu untuk membantu menilai seberapa baik model dapat menyesuaikan diri dengan pola yang ada dalam data teks yang baru. Kemudian juga tujuannya untuk membandingkan kualitas model bahasa yang berbeda. Terus juga pengembang dapat meningkatkan kinerja model melalui penyesuaian arsitektur, penyesalan parameter atau teknologi yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tutorial tujuan menggunakan aplikasinya seperti apa. Oke, baik. Sekarang kita tutorial aplikasinya ya. Yang pertama masuk dulu ke Google Chrome ataupun website-website yang lainnya. Terus klik di pencarian mengenai tentang Perplexity AI. Nah, kita klik yang pertama ya, yang ini nih. Pertama kita klik, kemudian kita masuk dulu ke Google, masuk dulu lewat email ataupun lewat Google. Nah, sudah masuk. Nanti di sini sudah masuk ya. Sudah masuk. Terus kita rubah dulu bahasanya. Rubah pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah, lebih mengerti. Nah, di dalam aplikasi Perplexity ini terdapat banyak fitur ya. Yang pertama yaitu mengenai tentang pencarian. Misalkan yang pertama pertanyaan yang akan ditanyakan, misalkan penjelasan mengenai rukun iman. Nah, setelah ini kita pencet yang di sini yang di pinggir tanda panah ini, kita klik. Setelah diklik
akan muncul jawaban-jawaban yang dipertanyakan ini nih. Kayak misalkan menjawab pengertian rukun iman itu apa, terus penjelasan rukun iman itu ada berapa, apa saja, dijelaskan dari sini nih. Dijelaskan secara terperinci sampai bawah kesimpulan. Nah, di sini juga terdapat referensi dari mana saja mengenai penjelasan tersebut, jawaban tersebut. Misalkan ada dari sumbernya tuh ya di sini. Ini tuh sumber-sumber yang jawaban-jawaban yang tadi sudah dipaparkan ya. Nih, sumber-sumbernya dari mana saja. Nah, kemudian kalau misalkan kurang ini nih, kurang lebih jelas gitu, ini tuh dari mana, dari sumber ini tuh kurang yakin, bisa juga kita dicari di pinggir ini ada klik cari gambar mengenai penjelasan tentang rukun iman ini. Kalau diklik, nah nanti akan muncul beberapa foto mengenai penjelasan tentang rukun iman. Ada juga di sini yang kedua ada pencarian video mengenai materi tentang rukun iman. Nah, ini sangat membantu banget ya. Terus juga ada juga nih hasil gambar yang ditemukan. Oh, ini lebih ke pro ya. Jadi aplikasinya harus pro dulu tuh. Nah, setelah ditemukan jawabannya, terus gambarnya, videonya dari mana. Ada juga misalkan ada nih yang kurang, belum materinya belum terlalu banyak, misalkan ada lagi yang mau dipertanyakan, bisa klik di bawah terkait tentang materi yang ditanyakan tadi, kayak misalkan bagaimana cara meningkatkan iman dalam hati, terus apa sih perbedaan antara iman di hati dan lisan, bisa diklik, nanti langsung muncul jawabannya seperti ini misalkan. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul jawabannya, terus sumbernya dari mana saja. Nah, selanjutnya ada juga ini, misalkan mau dipertanyakan lagi kurang jelas, misalkan cara lagi apa saja dalil yang terkait materi tersebut. Bisa diklik. Nah, nanti akan dicantumkan jawabannya, dalil dari surat apa saja, seperti itu. Nah, ini fitur yang pertama di dalam aplikasi Perplexity. Nah, yang kedua ada fitur nih, menemukan. Ini terkait dengan mencantumkan artikel, mencantumkan berita-berita yang sedang dipaparkan. Misalkan banyak juga ya, mencakup semuanya, kayak misalkan nih teknologi dan sains apa aja, terus dari keuangan apa saja, berita yang sedang hype atau viral gitu, dari seni budaya itu sudah dirangkum sejelas mungkin gitu, tanpa kita harus mencari dulu dari mana gitu. Nah, kemudian ada juga ini fitur selanjutnya, yaitu fitur tentang ruang. Nah, ini tuh ruang tuh lebih menyimpan materi atau menyimpan file atau pertanyaan yang kita tanyakan gitu, seperti itu. Terus bisa juga ini tuh pertanyaan yang kita tadi cari di sini tuh bisa pengen dirubah di materinya tuh, karena kata-katanya tuh terlalu rumit. Nah, bisa di sini gitu, seperti itu. Nah, fitur yang selanjutnya yaitu ada perpustakaan. Perpustakaan di sini fungsinya untuk menyimpan riwayat pencarian yang kita cari, apa saja yang kita cari. Kalau misalkan mau buka lagi nih aplikasi ini, terus mau nyari pertanyaan yang sama, bisa cari di perpustakaan ini, bakal ada pencarian yang sudah dicari sebelumnya, seperti itu.
Seperti itu kurang lebihnya. Aplikasi Perplexity sangat memudahkan sekali ya untuk mencari pertanyaan-pertanyaan, mencari materi yang perlu dipertanyakan, tidak harus selalu buka web satu-satu gitu. Di sini sudah dirangkum sedemikian rupa, dirangkum secara jelas, secara terperinci, sesuai dengan sumber-sumbernya, dengan foto-fotonya, dengan video-videonya dari mana saja. Nah, ada juga ini nih, ada ini menempel ini maksudnya kita bisa mencari aplikasi yang dari file kita gitu, bisa dicari gitu, seperti itu kurang lebihnya, seperti itu. Ini bisa juga ya, aplikasinya bisa digunakan secara gratis ataupun bisa juga aplikasinya menggunakan secara pro. Kalau pro lebih jelas lagi, lebih bisa fitur-fitur yang digunakan lebih banyak lagi, seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial aplikasi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.